manifest gitu di badannya. Oke, ini berarti ibunya nggak tahu ada gini-ginian selama ini tuh dia nggak nyadar kalau susuknya ini justru bisa ngundang Bisa mengundang dan mengubah manifestasi jadi bentuk-bentuk binatang, bentuk-bentuk jin dan seperti itu. Jadi ini sayang sekali. Jadinya kamu nih sebenarnya saya boleh bertanya ya Bu Mia. Ibu Mia masih dalam status hubungan perkawinan nikah sirih dengan sang dukun. Kamu sebaiknya coba untuk menetralisir semuanya deh. Sebaiknya untuk berpisah atau seperti apa dengan sang dukun, kemudian hidup normal, cari yang baik, kemudian tinggalin ini semua. Ini semua dibuang ke laut. Atau nggak dibakar. Kalau ini sih minta dikasih kembali. dikembalikan ke orang. Iya, ini minta dikasih kembali. Aku udah mau ngasih sih, makanya aku kesini dulu. Aku udah bilang mau aku kasih. Kalau yang aku dikasih itu semakin kesini aku jauhin, dia semakin ngejar aku. Mungkin karena susuknya itu kali, Roy. Iya, karena susuknya. Susuknya masih bisa dibuang, dilepas gitu. Apa ini barang-barang ini? Susuknya itu tuh bisa dilepas justru satu persatu, tapi bukan hal yang gampang ya untuk melepas susuk sebenarnya. Satu hari ini satu kelar langsung selesai semuanya. Melalui perbuatan-perbuatan baik biasanya susuk itu akan copot sendiri, dan melalui perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan perbuatan terpuji dan segala macam itu akan menetralisir. Tiba-tiba susuknya keluar, tiba-tiba ini keluar kayak gitu. Dan satu hal yang perlu pemirsa juga tahu bahwa susuk itu juga bisa di ronsen loh. Ada ahli forensik, jadi bisa memang betul jika dipasangkan seperti itu. Ada banyak besi-besi yang tertanam seperti itu. Ada besi-besi kecil kayak emas itu kan sebenarnya logam ya. Jadi bisa, kalau kamu udah bersih banget, kamu coba cek untuk rongsen panoramik kayak gigi itu. Jadi kamu lihat apakah masih ada yang tersisa atau tidak panoramik. Oh, itu kelihatan. Itu akan kelihatan. Pastinya itu akan kelihatan. Tidak akan pernah bisa, karena benda logam tidak akan pernah bersatu dengan kulit. Seperti itu. Yang dipasang itu kan kecil-kecil gitu kan, yang tipe zaman dulu kan, yang emas kecil. Saya minta satu air bidara di sini. Air bidara. Iya, air bidara. Air bidara itu apa ya? Air semacam daun kelor, tetapi temennya daun kelor, jadi bidara. Ini untuk gunanya menetralisir hawa-hawa negatif di rumah maupun orang lain. Tetapi saya menetralisir saja, tetapi tidak membuang susuknya. Susuk itu harus dibuang oleh sang dukun itu sendiri. Terima kasih. Cuci tangan di sini. Aku nggak bisa, Kak Ray. Kenapa? Aku nggak mau. Nggak mau? Iya. Nggak mau. Pingsan nih. Kenapa nggak mau, Bu? Kenapa nggak mau? Iya, nggak bisa aja. Nggak bisa? Maksudnya? Pantangan atau? Nggak tahu juga ya, kalau daun kelor aku paling hindarin itu. Ini kayak bidara bukan kelor, sama aja. Sama ya? Tapi Kenapa Ibu? Jadi motivasi kamu datang ke sini bukannya untuk melepaskan susuknya? Aku sih mau dilepas gitu, cuman takutnya nanti efek yang lain. Enggak, sama sekali. Ini netralisir. Kalau nggak pengaruh di badan aku nggak apa-apa gitu. Cuman kan dulu aku pernah dibilang. Hah? Pernah apa? Pernah dikasih tahu, lu jangan kena ini, jangan kena itu gitu. Kalau enggak akan muncul ular loh di sana. Sama dukun. I guess. Itu Jadi, kalau iya. Apa sih namanya? Jadi nggak mau kah? Antinya. Pantangan. I see ya. Nggak apa-apa. kalau misalnya kena gimana? Nggak apa-apa sih. Apa yang akan terjadi? Ya kurang tahu ya, karena aku dulu dikasih tahu Cobain. gitu. Percaya sama saya. Itu supaya Segala apa? sesuatu yang bersih akan kembali bersih. Mencuci tangan adalah satu kebiasaan kita lah ya. Kalau misalnya bukan ritual, tetapi kita setiap kali ke kamar mandi juga cuci tangan, setelah makan juga cuci tangan, segala macam cuci tangan. Ibaratnya ini kamu sugesti dalam pikiran kamu, cuci tangan adalah iya,
untuk membersihkan tangan. Seperti itu aja, jangan dianggap terlalu kamu takut ini, takut itu. Segala sesuatu ketakutan ada di sini, Ibu. Iya. Ibu Mia. Dah, sekarang bismillah. Bu baik-baik aja Bu, bismillah Bu. Niatnya kan baik. Ya, Itu untuk membersihkan semua susuk yang ada di. Iya, betul sekali. Sebenarnya sih masih harus berulang-ulang mandi terus daun bidara, daun kelor, daun bidara, daun kelor, mandi terus berulang dan terus berulang. Itu sih sebenarnya, sehingga yang cacing atau ulet atau bahkan ular itu sehingga tidak muncul nih. Soalnya saya gambarnya bentuknya ular ya di sini. Dingin sekali loh udara di sini ya sekarang ya, tiba-tiba ya barangnya. Harus tekadnya harus kuat. Saya tuh belum dapet. Intinya saya ngeliat kamu tuh, kamu belum mau untuk dilepasin semua loh. Ibunya kepengen nggak untuk Kalau bersih? susuk ya, aku mau lepas semua. Tapi kan itu katanya kalau yang masang harus dia yang Lepas. kayak gitu aja. Setahu aku gitu ya. Kemarin juga udah sempet ini mau dipulangin, tapi aku belum sempet kesananya. Ada yang aku udah lupa, ada yang masih aku ingat. Saya pengen semuanya dibalikin ya. Kayak gitu-gituan tuh udah nggak penting menurut saya. Iya sih. Dibalikin ke orangnya. Iya, Ibu yang tahu ngasih. tempatnya. Kalau yang ini aku tahu. Yang nggak tahu adalah Yang nggak tahu ini sama ini. itu nggak tahu ibu di mana. Dia mungkin udah pindah soalnya. Kalau nggak tahu gitu gimana Roy? Dibuang ke laut. Bisa jadi. Harus rela, soalnya nih ya, dalam penerawangan Roy ngerasa masih ada ganjelan-ganjelan di Ibu Mia gitu. Ibu Mia masih kayak, aduh sayang nih, aduh nggak mau nih. Jadi masih setengah hati Aduh, gitu Roy. iya setengah hati. Lihat aja cacingnya tuh semua pada muncul kan gara-gara tekad kamu tuh masih setengah-setengah. Bahkan saya tadi mendengar, saya juga nggak tahu nih, itu hal yang kamu udah dikuasain oleh makhluk astral jin gitu loh sebenarnya. Bahkan tidak bisa mengontrol ada kayak gini-ginian muncul di dalam tubuh kamu. Bahkan kalau saya berani bisa jadi kamu, saya akan lepasin semuanya. Saya takut di dalam usus saya mungkin ada bentuk cacing yang banyak ketika saya di rongsen. Kalau udah manifestasinya seperti itu. Entah kamu punya masalah dengan perut atau tidak, saya tidak tahu. Semoga mudah-mudahan ini hewan-hewan ini nggak ada di dalam perut kamu ya. Roy, ini kan supaya maksudnya Ibu Mia ini masih setengah hati untuk mau ngelepas semuanya. Masih Supaya setengah lebih hati. meyakinkan lagi dan juga semuanya emang kita yakin kalau ini akan dilakukan sama Ibu Mia. Gimana kalau ini kita sita aja semua biar kita sendiri yang ngebuang ke laut. Jadi Betul sekali. Ibu Mianya ikhlas. Kalau ini benar-benar kita buang. Kalau ada yang diminta saya ambil. Karena dia bilang kalau udah nggak berguna di kamu kembaliin aja gitu. Ada yang harus dibalikin gitu. Iya. Yang mana kira-kira yang harus dibalikin? Itu sekonde. Iya ini harus dibalikin. Ini sebenarnya harus dibalikin. Ini yang enggak. Ini enggak. Itu enggak. Ini sama ini harus dibalikin. Oke. Karena kan saya yang minta. Jadi saya yang harus kembaliin. Lebih baik dibalikin sama dirinya dia sendiri, lebih aman. Tidak mencelakai orang. Jadi kalau misalnya kita yang sita, takutnya beberapa kru dan teman-teman kita yang celaka juga. Karena ini aja baru dibongkar sedikit masalah kehidupan kamu, cacing udah keluar. Apalagi orang yang menyitanya ya. Bisa mati tewas tabrakan kena bus kali ya, digiles. Gimana ya? Aku mimpinya kayak gitu terus. Gimana mimpinya Bu? Boleh ceritain nggak Roy? Ya 3 bulan kesini ya. Lihat orang kayaknya kayak model entah sugih entah apa ya. Makanya saya selalu bilang, aduh jangan sampai. Tabrak bus Iya, kegiles apalah. sampai Iya. Makanya itu udah bahaya kan. Aku Iya. juga agak takut.
kamu naik motor kan tuh dan kegiles gitu kan sebenarnya. Iya, tapi makanya aku selalu hindari naik motor atau apa. Jadi kayak orang Takut dan parno sendiri. sendiri. Iya. Bu, Saya lihat itu sih.